Kita mulai ya anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang di sini ada yang belum join Meet ini atau sudah semua? Sudah semua, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah semua ya. Uh, uh, sebelum masuk ke materi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah ya. Nah, hari ini kita mau mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Sebelum masuk ke materi hari ini, coba perhatikan nih gambar yang Ibu tampilkan di layar. Sebelum itu tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, menganalisis hubungan perubahan volume rongga dada dengan keluar masuknya udara. Yang keempat, menyimpulkan mekanisme pernapasan manusia. Nah, untuk sebelum memulai materinya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan pretest dulu ya, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang akan Ibu sampaikan ini. Boleh anak-anak scan kode QR yang udah Ibu tampilkan ya. Baik, Bu. Untuk pengerjaan 2 menit aja. Kalau ada yang kesusahan, bilang ya. Oke, Bu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang lainnya sudah juga ya. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar. Coba perhatikan gambar yang di layar ini. Nah, menurut kalian, mengapa napas kita menjadi lebih cepat setelah berolahraga dan kira-kira apa hubungannya dengan organ-organ yang ada pada sistem pernafasan kita? Nggak tahu, Bu. Saya. Iya, boleh. Silahkan. Tapi saya cuma tahu kenapa saat berolahraga jadi lebih cepat, Bu. Kalau organ Ya, apa boleh. ya, kalau menurut saya kenapa bisa jadi lebih cepat setelah olahraga itu karena saat berolahraga itu tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Jadi napas kita itu lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Sehingga Ya, kita bagus. bernapasnya itu jadi lebih cepat biar kebutuhannya itu terpenuhi gitu, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Eliza. Jadi saat berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen nih, sehingga frekuensi pernafasan lebih meningkat. Nah, ada yang tahu nggak organ apa saja yang dilalui udara sebelum sampai ke paru-paru? Jadi, melalui apa dulu nih? Ada yang tahu? Nah, mungkin belum ada yang tahu ya, jadi kita lanjut aja. Oh ya, untuk tahu jawaban yang atas pertanyaan yang Ibu sampaikan ini, Ibu telah membagi LKPD di
grup ya. Nah, Ibu juga sudah membagi jadi beberapa kelompok. Kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut dan diskusikan sama kelompoknya masing-masing ya. Oke, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit deh buat diskusi. Di situ, ya. Di situ ada bagian stimulasi, problem statement, data collection, dan data processing. Nah, kalian bisa kerjakan mulai dari problem statement-nya dulu ya. Oke, Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah selesai, Bu. Sudah semua? Bentar dulu. Oke. Sudah? Sudah. Baik. Boleh dimulai dari problem statement nih. Saya minta dari kelompoknya Mbak Wahida deh. Boleh tolong dipresentasikan problem statement-nya? Iya, Bu, baik. Jadi dari hasil pengamatan itu rumusan masalah yang kita ambil itu yang pertama ada bagaimana proses udara masuk ke dalam paru-paru, yang kedua bagaimana proses udara keluar dari paru-paru, yang ketiga mengapa dada mengembang dan mengembis saat bernapas. Itu, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Hida. Yang selanjutnya saya minta satu kelompok lagi untuk mempresentasikan bagian data collection dan data processing-nya. Saya minta kelompoknya Mbak Fatimah, boleh tolong dipresentasikan? Oke, Bu. Jadi dari diskusi kelompok kami kelompok 3 izin mempresentasikan hasilnya ya, Bu, di tabel pengamatan untuk kegiatan investasi atau menangkas kondisi udaranya itu dada menjadi mengembang, kondisi udaranya udara itu masuk paru-paru. Kemudian untuk kegiatan ekspirasi atau hembusan nafas, kondisi dadanya itu dada mengembis, sedangkan kondisi udaranya udara itu keluar dari paru-paru. Nah, dari data proses yang kami dapatkan, apa yang terjadi pada rongga dada saat inspirasi. Nah, di sini rongga dada itu besar karena otot antar tulang rusuk itu kontraksi dan juga diafragma menjadi mendatar. Kemudian apa yang terjadi pada rongga dada saat ekspirasi? Jawabannya itu rongga dada mengecil karena otot antar tulang rusuk relaksasi dan juga diafragma kembali melengkung ke atas. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan perubahan volume rongga dada dengan udara yang masuk dan keluar? Nah, dari kami itu semakin besar volume rongga dada, maka tekanan udara di dalam paru-paru menurun, sehingga udara menjadi masuk. Sebaliknya, semakin kecil volume rongga dada, maka tekanan udara menjadi meningkat sehingga udara akan keluar. Kemudian yang terakhir, mengapa paru-paru itu dapat mengembang saat inspirasi? Dari diskusi kami, jawabannya itu karena udara masuk ke dalam paru-paru. Akibatnya tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara di luar tubuh. Oh, baik, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Fatimah. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pendapatnya? Tidak ada, sama semua? Sama, Bu. Sama. Baik, kita lanjutkan ke materi ya untuk penguatan dari diskusi kalian. Nah, di sini apa itu sistem pernafasan manusia?
Sistem pernafasan manusia adalah sistem organ yang berfungsi mengambil oksigen atau O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai sisa metabolisme tubuh. Nah, fungsi sistem pernafasan yang pertama mengambil oksigen yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengatur suhu serta kelembapan udara yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu membantu menghasilkan suara melalui organ laring. Organ-organ pernafasan manusia, bagian-bagian yang bekerja saat bernapas. Di organ pernapasan manusia ini terdiri dari apa saja? Bisa disebutkan? Oke. Yang pertama mungkin ada hidung. Fungsinya yaitu menyaring udara. Yang kedua ada faring sebagai saluran udara. Yang ketiga laring untuk menghasilkan suara. Trakea untuk menyalurkan udara. Bronkus sebagai percabangan menuju paru-paru. Bronchiolus untuk mengatur aliran udara. Alveolus untuk sebagai pertukaran zat, gas, dan yang terakhir mungkin paru-paru, organ utama pernafasan, sebagai organ utama pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan ini terdiri dari dua, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Di mekanisme inspirasi ini, udara masuk melalui hidung, terus berlanjut ke diafragma. Proses dari mekanisme inspirasi ini, diafragma berkontraksi sehingga bergerak turun atau mendatar. Yang kedua, yang selanjutnya itu otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar. Yang ketiga, volume rongga dada membesar. Yang keempat, tekanan udara di dalam paru-paru menurun. Yang kelima, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui hidung hingga mencapai alveolus. Nah, untuk mekanisme ekspirasi sendiri, diafragma prosesnya itu diafragma relaksasi sehingga bergerak naik atau melengkung. Otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk bergerak turun dan ke dalam. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru meningkat. Udara dari dalam paru-paru keluar melalui hidung. Selanjutnya, proses pertukaran gas di paru-paru. Nah, pertukaran gas ini terjadi di alveolus atau paru-paru. Di alveolus paru-paru, oksigen atau O2 ini berdifusi dari alveolus ke pembuluh kapiler darah. Dan untuk karbon dioksida atau CO2 berdifusi dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Proses ini terjadi melalui difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Untuk gangguan-gangguan pada sistem pernafasan, ada influenza. Influenza itu tuh disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernafasan. Gejalanya itu ada demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan tubuh lemah. Nah, yang kedua ada asma. Ada yang tahu nggak? Asma itu disebabkan dari apa? Asap kendaraan, Bu. Ya. Oke, asma itu merupakan penyempitan saluran bronkus. Gejalanya yaitu sesak nafas, batuk, dan napas berbunyi mengi, dipicu debu, asap, udara dingin, atau alergi. Yang ketiga, bronkitis. Peradangan pada bronkus diakibatkan infeksi atau iritasi dari asap rokok atau polusi udara. Gejalanya yaitu batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Ada juga pneumonia atau peradangan pada alveolus akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Alveolus terisi cairan sehingga mengganggu pertukaran gas.
Gejalanya disebabkan oleh demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Gangguan tuberkulosis atau seringkali disebut TBC itu berasal dari infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Gejalanya batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, dan mudah lelah. Yang keenam itu ada emfisema. Kerusakan dinding alveolus sehingga luas permukaan pertukaran gas berkurang sehingga seringkali dikaitkan dengan kebiasaan merokok dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk menjaga kesehatan pernafasan yaitu ada tidak merokok, rajin berolahraga, menggunakan masker saat udara tercemar, mengonsumsi makanan bergizi, menghindari polusi udara. Sebelum kesimpulan, sekarang siapa yang dapat membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan dari materi hari ini? Boleh Mbak Ayu? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu proses pernafasan manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Nah, saat inspirasi itu rongga dada membesar sehingga udara masuk ke paru-paru. Kalau saat ekspirasi itu rongga dada mengecil sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, dengan demikian perubahan volume rongga dada itu mempengaruhi keluar masuknya udara pada paru-paru. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nah, jadi sistem pernafasan manusia ini terdiri atas beberapa organ yang bekerja sama melalui sistem pernafasan manusia terdiri atas beberapa organ yang bekerja sama untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, proses pernafasan ini terjadi melalui inspirasi dan ekspirasi. Yang dipengaruhi oleh perubahan volume rongga dada sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu mau tanya ini deh, mau tanya untuk siapa nih yang sudah menyimak gitu ya. Sebutkan urutan organ yang dilalui udara sebelum mencapai paru-paru. Ada yang bisa menjawab tidak? Halo, ada yang bisa menjawab? Masih di room semua? Saya. Iya, silakan. Untuk urutan organ yang dilalui udara sebelum mencapai paru-paru itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu ke alveolus yang ada di dalam paru-paru. Baik, terima kasih Mbak Devi. Nih, ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang terjadi pada rongga dada saat proses inspirasi? Ya, silahkan. Jadi rongga dada itu membesar sehingga udara masuk ke paru-paru itu. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Jadi mungkin ada yang sudah paham dan mungkin ada yang mungkin belum ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu adakan post test untuk mengukur pemahaman kalian setelah pemaparan materi
ini. Boleh silahkan di-scan anak-anak. Waktu pengerjaan 2 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah? Apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah selesai. Baik, sudah semua ya. Ya, Bu. Sudah. Mungkin cukup sekian. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.